Shalom, selamat malam, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam khotbah saya untuk Jemaat PCS Kabatasan. Pada minggu ini, seperti yang sudah dijadwalkan oleh pihak kepimpinan daripada PCS Pusat, kita akan membahas, berkongsi bersama firman Tuhan yang diambil daripada Yohanes 3 ayat 16 dengan tema yang telah diberikan, yaitu kasih Allah mengatasi segalanya. Yohanes 3 ayat 16 merupakan ayat hafalan yang kemungkinannya paling banyak dihafal di seluruh dunia, kerana ayat ini adalah ayat yang selalu kita bacakan pada ketika caroling, pada kita menunggu Christmas pada bulan 12. Saya bacakan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi seperti ini. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Engkau memberkati pembacaan firman Tuhan dan perkongsian khotbah firman Tuhan untuk PCS Kabatasan. Bapa di sorga memberkati supaya firman Tuhan ini akan meresap ke jiwa dan kehidupan setiap jemaat yang mendengar khotbah ini. Bapa di sorga memberkati saya yang akan berkongsi firman Tuhan ini, supaya biarlah firman Tuhan ini adalah menjadi firman Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadikan saya sebagai lidah-Mu yang benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, ada satu cerita dalam satu kerajaan. Di dalam satu kerajaan yang sangat-sangat besar, ada seorang raja. Dan di dalam kerajaan itu sebenarnya adalah kerajaan yang sangat-sangat berdisiplin, kerajaan yang sangat-sangat menitik beratkan janji, kerajaan yang sangat-sangat menitik beratkan hukum. Jadi di dalam kerajaan ini, saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, segala perbuatan salah, segala dosa, hukumannya adalah maut. Tidak mengira dosa itu, perbuatan itu adalah besar atau kecil, tetapi hukumannya tetap adalah maut. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, walau bagaimanapun, terdapat satu perjanjian pada kerajaan ini, yaitu dinyatakan dalam perjanjian tersebut bahawa hukum itu bolehlah dikecualikan daripada dihukum. Orang-orang yang melakukan kesalahan bolehlah dikecualikan daripada hukuman tersebut dengan syarat. Syarat itu ialah dengan membayar dengan darah atau pelbagai lagi bayaran lain yang telah ditetapkan oleh kerajaan tersebut. Hari demi hari, ganti hari, tahun ganti tahun, dan penduduk semakin ramai di dalam kerajaan itu. Akhirnya didapati bahawa hampir keseluruhan penduduk di dalam kerajaan itu tidak lagi mampu untuk membayar bayaran-bayaran yang diarahkan untuk sebagai ganti kepada hukuman dosa tersebut. Oleh kerana itu, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, mereka semua layak untuk dihukum maut. Malangnya juga, saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, didapati juga semua penduduk di dalam kerajaan tersebut adalah penduduk-penduduk yang memang bersalah dan layak untuk dihukum mati. Pada ketika itu, hati sang raja merasa sangat sedih, dan oleh kerana itu sang raja berbelas kasihan dan mengambil keputusan untuk menyerahkan darahnya, menyerahkan nyawanya sendiri sebagai ganti pembebasan untuk semua rakyatnya. Oleh kerana itu, saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, raja ini telah dibunuh dan kerana kematiannya itu, maka
semua penduduk di dalam negeri tersebut telah diampuni dosanya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, mungkin cerita ini cerita yang sangat sinonim dengan sangat-sangat biasa ataupun hampir mirip dengan kehidupan orang-orang Kristen, di mana Tuhan Yesus, Raja Allah kepada manusia, Raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, dan Allah atas segala Allah, mempunyai satu kerajaan, namanya kerajaan bumi. Dan di dalam bumi dunia ini kita hidup di sini, dan hukuman untuk semua perbuatan adalah dosa, karena hukum dosa adalah maut. Tetapi pada perjanjian lama dikatakan di sana, setiap pelanggaran itu haruslah dibayar dengan banyak cara, banyak korban. Tetapi malangnya hari demi hari, ganti tahun, manusia semakin tidak mampu. Malahan semua manusia dikatakan dalam firman Tuhan yang lain bahwa sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Maka dengan itu semua manusia telah layak untuk dihukum mati. Walau bagaimanapun saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, Raja atas segala raja ini yaitu Yesus Kristus, Sang Allah, sanggup lakukan apa sahaja untuk menyelamatkan kita semua daripada hukuman maut tersebut. Soalnya pada hari ini saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, siapakah kita ini sehingga Dia, Yesus Allah kita, sanggup menyerahkan segala-galanya bagi kita. Nah, karena itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, pada hari ini saya akan berkongsi beberapa garis kasar ataupun isi yang saya ingin kongsikan tentang kasih Allah mengatasi segala-galanya. Kita akan belajar 4 bukti kasih Allah yang sanggup melakukan apa saja untuk mengatasi segalanya. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, yang pertama, bukti tentang kasih Allah yang sangat utama adalah mengampuni manusia tanpa batas. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, jika kita belajar daripada perjanjian lama sehinggalah selesai perjanjian baru, kita dapati bahwa sejak perjanjian lama manusia tidak pernah gagal dalam berbuat dosa. Manusia sentiasa berjaya untuk melakukan dosa. Manusia sentiasa kreatif untuk melakukan dosa. Malahan manusia juga sangat kreatif untuk mencipta alasan sehingga dapat seolah-olah ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak dosa, dan terpaksa banyak perkataan yang lain, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, yang dicipta oleh manusia supaya kita boleh kelihatan seperti benar. Malahan saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, manusia mencipta pemahaman sendiri bahwa terdapatnya dosa besar dan dosa kecil. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, di dalam Alkitab tidak dinyatakan jika ada dosa besar dan dosa kecil, terutamanya di dalam perjanjian baru. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan semua dosa, hukum dosa adalah maut, dan semua manusia sudah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Saya berdosa dan kita semua telah berdosa. Oleh itu kita kehilangan kemuliaan Allah. Walau bagaimanapun saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, walaupun manusia tidak pernah gagal dalam berbuat dosa, tetapi Allah kita di dalam perjanjian lama dan Yesus melalui Yesus di dalam perjanjian baru tidak pernah gagal untuk mengampuni. Yesus Kristus tidak pernah gagal untuk mengampuni saya dan saudara. Seberapa banyak sekalipun dosa kita, seberapa merah pun dosa kita,
Tetapi Alkitab mencatat bahwa walaupun dosamu semerah karmizi, tetapi tetap dapat diampuni menjadi putih seperti salju. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, bukti kasih Allah adalah mengampuni manusia tanpa batas. Kalau saya ingin huraikan seluruh kitab tentang kasih mengampuni daripada Allah ini, 30 tahun mungkin tidak akan siap. Oleh itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, mungkin saya rasa dan saya yakin bahwa cukuplah kita meyakini dan kita menyadari adalah bahwa kasih Allah mengatasi segalanya dengan cara Yesus tidak pernah gagal mengampuni manusia. Sehingga pada ketika akhir hayat Yesus pun di atas kayu salib, Yesus masih lagi sempat mengampuni manusia. Ketika Yesus hampir mati di atas kayu salib, dia samalahan sempat untuk berdoa kepada Allah Bapa di sorga untuk untuk mengampuni semua manusia, dan dikatakan di sana dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus tidak pernah gagal untuk mengampuni. Dan pada waktu dia disalibkan juga, dia juga sempat untuk mengampuni salah satu daripada penjahat yang ada di sebelahnya disalibkan bersama. Sehingga dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa kepada penjahat tersebut dia katakan, pada hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Itu menunjukkan bahwa Allah kita, Yesus Kristus, tidak pernah gagal untuk mengampunimu dan mengampuniku. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, yang kedua, bukti Allah, kasih Allah mengatasi segala-galanya ialah Allah sanggup melepaskan segala-galanya hanya untuk kita bebas dari hukuman maut. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat, dan yang telah dijanjikan untuk menyelamatkan manusia daripada hukuman maut. Karena itu Yesus sanggup melepaskan ketuhanannya dan melepaskan keilahiannya. Dia melepaskan juga kemuliaannya yang maha mulia itu menjadi manusia yang paling hina. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, setiap kali hari Christmas menjelang, kita pasti mendengar khotbah tentang hari lahir Yesus, yaitu di mana Yesus lahir. Yesus lahir di kandang hewan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, pada zaman modern sekarang, semua orang berpusu-pusu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga. Terutamanya seorang suami berusaha untuk memberikan tempat bersalin bagi istrinya yang terbaik, yang paling selamat dan paling selesa. Tetapi saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, berlainan daripada itu, Yesus Kristus dilahirkan sebagai manusia yang paling hina dengan lahir di kandang hewan. Kelahirannya ini memang sangat-sangat di luar jangkaan, sangat-sangat di luar jangkaan manusia biasa. Tetapi itu adalah nubuatan daripada perjanjian lama, daripada nabi-nabi di perjanjian lama. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, dengan kedaulatan dan keilahian daripada Yesus Kristus, sebenarnya Yesus Allah mampu dan boleh sahaja mengatakan tidak kepada semua itu. Tetapi karena
Allah ingin menunjukkan kasih-Nya mengatasi segala-galanya, Allah sanggup melepaskan segala-galanya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, sebagai perbandingan, bagaimana rasanya sekiranya kita diarahkan untuk melepaskan rumah yang kita sayangi? Bagaimana rasanya kalau kita dihalau daripada rumah yang kita sayangi? Apakah perasaan kita? Pastinya kita sangat-sangat kecewa, marah, dan sebagainya. Rumah kita mungkin cantik, mungkin besar, mungkin kecil, tetapi tidak sebanding setitik pun dengan kemuliaan maha mulia Allah kita Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus masih mampu dan sanggup untuk melepaskan semua itu untuk kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, isi yang pertama, bukti kasih Allah adalah mengampuni manusia tanpa gagal. Yang kedua adalah Allah kita, Yesus Kristus, sanggup melepaskan segala-galanya hanya untuk kita. Nah, yang ketiga, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, adalah pegangan kepada iman Kristen, yaitu Yesus sanggup mati di kayu salib dengan penuh penghinaan, semata-mata untuk saudara dan saya, semata-mata untuk mengambil kutuk-kutuk manusia dan mengambil kesakitan daripada manusia. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, di dalam Galatia pasal yang ketiga, saya bacakan di sini, Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Sekiranya Anda mempunyai Alkitab, Anda boleh membuka bersama-sama. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13 berbunyi seperti ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, kerana itu, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk mengambil kutuk manusia, menggantikan tempat manusia untuk kutuk-kutuk yang ada di dalam hidup manusia. Kita pasti ada kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk macam-macam lagi kutuk yang ada di dalam manusia. Tetapi Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk mengambil semua kutuk ini. Maka dengan itu, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saya memang kurang setuju dan sebenarnya tidak setuju. Saya langsung tidak setuju sekiranya ada jemaat Tuhan dimanapun gereja yang terikut-ikut dengan budaya daripada manusia yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, yaitu budaya mandi 31 hari bulan 12 setiap hujung tahun dengan alasan kononnya untuk membuang sial. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memberikan sial kepada sesiapapun, dan saya percaya tidak ada manusia yang sial. Tetapi semua manusia telah menjadi sangat berharga di mata Tuhan setelah kematian Yesus Kristus. Dengan kematian Yesus Kristus itu, kutuk yang ada pada kita telah diambilnya. Nah, karena itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saya melarang untuk jemaat Tuhan, untuk semua orang Kristen daripada mengikuti kebiasaan pikiran negatif mandi tengah malam 31 hari bulan 12 untuk buang sial. Tetapi hanya untuk mandi itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dengan tujuan untuk membuang sial, bagi saya itu sudah membelakangi firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan Yesus sudah mati untuk mengambil kutuk kita. Karena itu kita tidak perlu risau lagi, karena kasih Allah sudahlah hidup dengan penuh penghinaan.
lahir dengan penuh tempat yang memang sangat hina, bagi saya hina. Lahir di tempat makan hewan itu satu yang hina bagi seorang raja. Tuhan Yesus Kristus juga sanggup pula untuk menerima penghinaan, diludah, dicaci maki, ditendang, disepak, dirotan, ditusuk, malah dibunuh di atas kayu salib untuk mengambil kutuk manusia dan untuk mengambil kesakitan manusia. Bayangkan itu terjadi kepada Tuhan kita. Semuanya mengatasi, kasih itu mengatasi semua, mengatasi segala-galanya. Nah, yang keempat, yang terakhir saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang keempat adalah pastinya berbalik semula kepada isi yang pertama, tetapi kali ini ditambah lagi dengan kasih yang memang benar-benar tidak sukar untuk difahami oleh manusia biasa, yaitu Tuhan Yesus mengampuni dan menyediakan rumah bagi kita di surga. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, pada isi saya yang pertama saya mengatakan bahwa Yesus mengampuni manusia tanpa gagal, tidak pernah gagal. Tetapi kali ini untuk isi yang keempat, bukan sahaja mengampuni tanpa gagal, tetapi Yesus masih sanggup mengampuni dan seterusnya menyediakan rumah bagi kita di surga. Haleluya! Kita diampuni dan disediakan tempat tinggal bagi kita. Yohanes 14 ayat yang kedua. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 2. Bagi kamu yang ada Alkitab, sila buka, saya bacakan bersama-sama. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Yesus bukan saja mengampuni, tetapi menyediakan tempat tinggal bagi kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, ini semua hanya satu perkataan karena kasih. Hanya satu sebab, satu perkataan karena kasih. Kasih Yesus. Kasih Yesus melebihi segala-galanya. Kasih Yesus tidak akan dapat dibandingkan dengan mana-mana kasih yang ada di dunia ini. Dengan itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus memiliki kasih yang mengatasi segalanya. Manusia tidak akan mampu untuk mengasihi Allah sepenuhnya. Manusia tidak akan pernah mampu untuk memberikan seluruh hati hidupnya untuk Tuhan Yesus Kristus, seperti dalam hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, segala, segenap dan sebagainya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tidak ada manusia yang mampu, tetapi Yesus mampu mengasihi kita dengan sempurna. Walaupun kita tidak dapat mengasihi Yesus dengan sempurna, tetapi Yesus tetap tidak akan pernah gagal untuk mengasihi kita dengan sempurna. Dengan itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teruskan berdoa untuk negara Malaysia, untuk COVID-19 yang semakin melanda Malaysia sekarang ini. Kita merasa bimbang, tetapi kita yakin Yesus mengasihi kita dan melindungi kita semua. Apapun saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita mengikuti perintah yang telah diberikan oleh kerajaan Malaysia. Kita bersama-sama memberikan kerjasama untuk mengelak daripada menularnya COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati kamu semua. Kita jumpa lagi, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami percaya Engkau membantu dan melindungi kami. Tuhan Yesus memakai semua firman Tuhan, supaya itu akan menjadi sulu bagi kami, kekuatan bagi kami untuk melawan segala kuasa jahat. Terpuji nama-Mu Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.